Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rubin, kembali lagi di Ormas, obrolan mahasiswa. Dan kembali lagi bareng saya, Indah Lasat. Dan hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman saya pastinya. Dan sudah ada di samping saya. Kita sapa dulu kali ya. Assalamualaikum Teh Leli, Teh Risma. Waalaikumsalam Teh Indah. Gimana nih kabarnya Teh Leli sama Teh Risma? Alhamdulillah baik. Kalau saya alhamdulillah baik juga. Nah, kesibukannya apa nih Teh sekarang akhir tahun nih? Kalau aku sedang biasanya berkuliah dan berorganisasi, juga ada sebuah proyek mau ikut lomba gitu. Wah, Masya Allah. Kita doain Teh Risma ya, semoga dapat juara. Amin. Kalau Teh Leli gimana nih Teh Leli? Ya Teh Indah, kalau aku sendiri kesibukannya sekarang tuh ya selain di Rubin itu ada amanah di luar ya, di Salman. Sama ada urusan akademiknya sedikit lagi yang belum selesai kayak gitu. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang lagi pada sibuk-sibuk, apalagi di akhir tahun gitu ya. Kalau misalkan kita dengar kata akhir tahun tuh suka ke-mention kata resolusi gitu ya. Resolusi, dan biasanya kita menjadi refleksi di tahun 2023. Aku pengen tahu nih Teh, kalau Teh Leli gimana nih rasanya selama tahun 2023 ini? Apakah bahagia atau nano-nano atau gimana Teh? Oke, 2023 ya. 2023 buat aku tuh tahun yang luar biasa ya, kayak roller coaster banget, kayak roller coaster gitu, kayak naik sering spot jantung. Nah, jadi banyak kejutan, alhamdulillah dikasih sama Allah. Walaupun di awal tahun tuh struggle banget ya. Jadi ceritanya nano ya, di awal tahunnya struggle gitu ya, ngerasa kayak kejar-kejaran sama timeline buat sidang gitu. Terus di pertengahannya alhamdulillah dikasih kesempatan buat bisa sidang dan wisuda juga gitu. Dan di akhir ini alhamdulillah semuanya sedang dalam proses mau selesai amanah-amanahnya kayak gitu. Gitu sih. Jadi benar-benar kayak puncaknya di awal, tengah-tengahnya Masya Allah gitu ya, indah, di akhirnya sama Allah dikasih waktu yang tenang kayak gitu. Masya Allah. Jadi kayak benar-benar roller coaster ya. Iya, benar. Mentalnya dinaik turunkan. Tapi kalau misalkan nggak minta pertolongan Allah mungkin nggak bisa sampai saat ini ya Teh. Masya Allah, semua atas izin. Alhamdulillah. Kalau Teh Risma gimana Teh? Kalau aku kebalikannya Teh. Oh gitu. Sebenarnya di awalnya kayak struggle ya, karena di akhirnya kayak udah mulai reda. Nah kalau aku di awal-awal tuh biasa aja gitu, kayak alhamdulillah segalanya dipermudah, terus ada beberapa hal yang tercapai. Namun udah di akhir-akhir ini kayak makin berat gitu, kayak dari segi akademis, terus tugas tuh kayak numpuk banget gitu. Aku baru naik semester gitu ya Teh, terus di organisasi kayak di sini di sana kayak banyak banget beban gitu. Terus banyak banget gitu beban di akhir tahun ini, dan aku juga sempat goyah gitu. Tapi alhamdulillah ada Teh-teh dan teman-teman yang selalu mengingatin, yang selalu nguatin. Jadi alhamdulillah insyaallah seimbang gitu. Jadi aku bisa menyeimbangi antara kesusahan aku, antara kegalauan aku, jadi aku bisa sedikit meredakannya di sini gitu Teh. Alhamdulillah. Berarti kalau misalkan Teh Leli mah udah rada santai, kalau Teh Risma mah lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Kalau misalkan Desember itu identik dengan liburan akhir tahun, kalau Teh Risma mah beban akhir tahun gitu ya. Karena memang kalau di UPI UASnya di akhir tahun, awal tahun ya. Bahkan kadang nyabet ke awal tahun ya. Iya. Minggu pertama Januari. Jadi gak tenang banget tuh tahun baruan. Nah Teh, kalau misalkan berbicara mengenai akhir tahun menuju awal tahun kan biasanya ada identik dengan kata resolusi nih. Dan Teh Leli sama Teh Risma pasti kan mungkin pernah nih buat resolusi di tahun 2022, pernah buat gak Teh? Kalau aku pribadi pernah sih, pernah. Jadi resolusinya? Resolusinya itu aku ya pengen lulus ya. Pengen lulus tepat waktu kayak gitu. Alhamdulillah tercapai kayak gitu. Terus juga bisa menyelesaikan amanah dengan baik gitu ya, dapat amanah besar dan jadi ketua kayak gitu, dan bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah sekarang udah selesai gitu ya, tinggal dikit-dikit lagi kayak gitu. Jadi alhamdulillah tercapai. Semuanya itu ya berkat pertolongan Allah dan juga support dari teman-teman Rubin salah satunya kayak gitu. Oke, berarti hampir semua resolusi yang ditulis di tahun 2022 udah tercapai ya Teh ya?
Enggak ya, hampir, tapi enggak semua, cuman 2 hal besar tadi Iya. yang alhamdulillah tercapai. Ya, setidaknya ada yang tercapai Iya, lah ya. betul. Kalau Tarisma gimana Tarisma? Kalau aku setengah-setengah. Aku juga kan secara pribadi baru tahu resolusi itu tahun kemarin gitu Iya. ya. Baru masuk kuliah ternyata harus buat gini gitu kayak target. Nah, aku alhamdulillah udah sempat buat target di awal tahun kemarin gitu. Dan sekarang gak kerasa ya tuh udah akhir tahun lagi. Dan aku lihat-lihat ternyata setengah-setengah list aku, ada yang tercapai setengah dan ada juga yang mungkin masih proses untuk tercapainya setengah lagi. Jadi kayak setengah-setengah gitu kalau aku teh. Oke, setengah-setengah, tapi alhamdulillah udah ada yang tercapai juga gitu ya. Nah, tadi kan berbicara mengenai resolusi. Menurut Teh Lali sendiri, kenapa sih kita tuh penting buat resolusi? Emang benefitnya buat apa gitu kan? Oke. Resolusi menarik ya. Ini hal yang menarik. Resolusi itu kadang orang bilang kayak gini ya, resolusi 2023 apa? Ya menyelesaikan resolusi 2022 kayak gitu. Kadang kayak gitu ya. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh terjadi karena kurangnya perencanaan yang baik kayak gitu. Nah, kenapa sih pentingnya resolusi itu? Kalau menurut aku pribadi, resolusi itu penting untuk mendukung tujuan-tujuan besar kita gitu. Kenapa? Karena biasanya resolusi itu sering dengan hal yang kecil, dimulai dari hal yang kecil-kecil, kayak misalnya resolusi 2024 nanti misalnya aku ingin bisa bangun pagi setiap hari gitu, jadi morning person, kemudian bisa olahraga kayak gitu. Itu kan hal-hal sederhana yang kalau konsisten bisa mendukung kebugaran tubuh kita, kemudian kesehatan kita, jadi kita optimal dalam mencapai tujuan kita kayak itu hal sederhananya kayak gitu. Itu makanya penting sih, karena resolusi itu nggak harus melulu hal yang besar gitu ya, bukan kayak misalnya resolusi 2023 aku harus jadi harus jadi ketua BEM misalnya, atau harus jadi presiden presiden Indonesia ya. Tapi dimulai dari hal yang kecil-kecil gitu. Makanya biasanya kenapa sering tidak tercapai gitu resolusi yang udah dibuat itu karena itu tadi terlalu besar dan tinggi gitu. Terlalu tinggi dan tangga-tangga untuk mencapai resolusinya itu tidak dibuat dengan baik kayak gitu. Oke, terlalu besar dan terlalu tinggi. Jadi sebenarnya kita boleh ya buat resolusi yang visioner, tinggi, tapi ya juga harus realistis. Penuh perencanaan. Betul. Nah, kalau Tarisma, tadi BTW kita tuh ngomongin resolusi gitu. Tapi sebenarnya resolusi itu apa sih Teh? Takutnya nanti audiens tuh nggak tahu gitu. Apa sih resolusi gitu kan? Apakah resolusi kalau di HP kan ada tuh resolusinya atau gimana gitu, gimana Teh? Kalau menurut aku pribadi, resolusi itu semacam janji buat diri sendiri. Jadi buat suatu target gitu ya, agar kita bisa menapaki target tersebut dengan tangga-tangga yang kita udah buat sebelumnya. Jadi kita punya titik acuan. Jadi kita berusaha tuh gak karuan. Jadi kita tuh ngapain dulu nih. Jadi biar punya urutan prioritas gitu. Jadi biar kita punya titik acuan dan kita juga udah tahu harus apa yang dilakukan untuk mencapai resolusi tersebut. Kalau begitu Teh. Kalau cara buat tips and trick buat revolusi industri kali ya. Resolusi gimana nih kalau menurut Tarisma? Tipsnya supaya resolusinya itu tercapai gitu lah, setidaknya 1-2. Yang paling sederhana kayak ditulisin dulu aja. Jadi jangan takut, jangan aku mau buat resolusi tapi takut gak tercapai, nah jangan gitu dulu. Tapi ya udah tulisin dulu aja. Dan tadi udah sempat disinggungnya, jadi hal-hal yang sederhana yang dikit-dikit aja, misalkan jangan yang tinggi, jadi ditulis, terus realistis, dan juga kita berusaha untuk membuat rencana agar resolusi tersebut bisa terpenuhi. Karena aku pernah dengar kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu karena salah. Kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu, berarti kita juga merencanakan kegagalan. Nah, agar kita tidak merencanakan kegagalan, jadi kita harus benar-benar merencanakan hal yang akan kita capai. Oke, merencanakan hal yang akan dicapai gitu ya, benar-benar detail. Nah, aku pengen nanya lagi ke Teh Lali sama Tarisma. Struggle-nya untuk tetap konsisten atau tetap on the track dalam resolusi yang kalian pilih tuh ataupun yang kalian tentukan tuh gimana struggle-nya? Oke. Kalau struggle yang aku alami kalau untuk menuju atau mencapai resolusi yang udah dibikin itu, pertama pasti karena kedinamisan hal-hal yang terjadi gitu ya di hidup kita. Kalau misalnya tiba-tiba ternyata
kita harus udah selesai di misalnya kita harus udah selesai amanahnya di bulan Februari misalnya. Sedangkan kita belum punya rencana yang matang di situ gitu. Sedangkan dan kita juga punya amanah lain berbarengan dan juga sama besarnya gitu. Jadi kan itu dua hal berbarengan yang waktunya bersinggungan dan tidak ada perencanaan yang matang. Nah itu yang bisa membuat salah satunya tidak tercapai biasanya kayak gitu. Dan juga misalnya kondisi fisik yang nggak optimal, karena kalau sering sakit kita jadinya nggak optimal kan melaksanakan rencana-rencana yang udah kita kerjakan gitu. Makanya penting tadi salah satunya olahraga dan juga kesehatan kayak gitu. Dengan ya salah satunya dengan menjaga ibadah kita kan. Kan menjaga ibadah tuh kalau kita ibadahnya baik biasanya waktunya biasanya juga baik, jadi amalan-amalan yang lainnya juga ikut baik kayak gitu. Saya struggle-nya kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau Tarisma gimana teh struggle-nya? Kalau aku di spill satu aja ya yang paling buat aku struggle dalam mencapai resolusi itu adalah rasa malas. Itu sangat benar. Buat ngerusak banget ya kalau rasa malas itu. Jadi kita punya niat tapi nggak dilaksanain karena malas nanti aja, terus kayak nunda-nunda waktu, terus kayak menyepelekan waktu luang, kayak berleha-leha. Itu sih rasa malas yang paling buat ngerusak semua tujuan gitu. Bener banget. Iya betul, ternyata struggle resolusi itu ada dua teman-teman, dari eksternal ya, kedinamisan waktu dengan orang lain, dan juga internal diri kita ya, entah itu dari fisik tubuh kita ataupun dari rasa-rasa malas, mager, nunda-nunda dan lain sebagainya. Nah itu juga harus di highlight lah untuk kita perbaikan di tahun depan. Nah kalau Teh Leli sendiri nih, pesan buat teman-teman yang lagi nonton untuk mungkin buat resolusi atau apa gitu, Mangga Teh. Untuk teman-teman yang lagi nonton, kan 2023 itu udah mau berakhir gitu ya. Apapun yang teman-teman alami di 2023 itu adalah takdir terbaik yang udah Allah tentukan untuk kita semua gitu, untuk teman-teman semua. Jadi diterima dengan sabar, ikhlas. Kemudian apa-apa yang kira-kira belum tercapai di tahun 2023 dan kiranya masih ingin teman-teman kejar, itu teman-teman buatlah resolusi. Resolusi itu untuk memudahkan teman-teman mencapai tujuan besar teman-teman. Misalnya dengan membuat tujuan-tujuan kecil, janji-janji kecil tadi ya, keputusan-keputusan kecil yang bisa mengantarkan ke tujuan besar teman-teman gitu. Jadi jangan takut untuk membuat resolusi meskipun gitu ya terkadang merasa tidak mungkin, tapi kan kalau Allah udah kun fayakun gitu ya, Allah punya kuasa, kita punya kendali gitu ya, tapi Allah punya kuasa gitu. Jadi kita bisa tapi tetap jangan lupa kasih ruang untuk kita ikhlas menerima apapun takdir terbaik dari Allah kayak gitu. Jadi teman-teman, aku saranin banget buat bikin resolusi, dan resolusi itu harus teman-teman bikin on tracknya setiap hari gitu. Kalau bisa tuh kayak ada life planner-nya gitu, punya ada to do list-nya setiap harinya di breakdown. Jadi selain ada rencana tahunannya, ada rencana bulanannya, ada rencana hariannya gitu. Jadi terlihat gitu gimana langkah-langkah detailnya. Jadi nggak cuman halu aja, tapi real gitu. Tahu langkahnya tuh apa kayak gitu sih kalau dari aku sarannya teman-teman. Oke, berarti harus detail juga ya menentukan resolusi. Kalau misalkan tahun depan resolusinya adalah pengen nikah, berarti kan tata cara teman-teman per minggunya gimana, per bulannya gimana, itu harus didetailin lagi. Dan ternyata memang kita harus menerima dengan ikhlas setiap ketentuan yang Allah berikan ya. Walaupun misalkan di tahun 2023 ini banyak resolusi yang nggak tercapai, tapi kan Allah punya rencana lain yang mungkin lebih baik dan lebih indah gitu ya. Jadi kita juga harus mengapresiasi mengapresiasi diri kita. Jangan sampai kita malah menyalahkan, kenapa sih aku kayak gini? Betul. Gitu. Kalau Tarisma gimana nih Teh, pesannya mungkin buat teman-teman audiens? Kalau aku ini juga mungkin buat pesan diri aku, pesan buat diri aku sendiri, maksudnya teh gitu. Jadi setiap aku mengawali suatu, atau kan ini kan kita mau mengawali tahun ya teh. Jadi aku suka menanamkan 3 hal. Yang pertama amanah, yang kedua istiqomah, yang ketiga husnul khotimah. Jadi setiap
peran yang kita jalani dalam kehidupan, kita harus amanah dalam melaksanakan peran tersebut. Jadi melaksanakan semuanya dengan baik sebagai hamba Allah, sebagai anak dari orang tua kita, sebagai mahasiswa. Jadi apapun peran yang kita jalani sekarang, kita harus berusaha untuk amanah menjalani peran tersebut. Jadi biar kita nanti bebas dari pertanggungjawaban di akhirat gitu ya. Jadi kita udah melaksanakan, udah berusaha sebaik mungkin untuk menuntaskan amanah kita gitu. Yang kedua, istiqomah. Karena istiqomah itu sulit, tapi kita tetap aja harus berusaha istiqomah dalam kebaikan walaupun banyak struggle yang kita lalui, terus banyak godaan dari mana-mana, dari internal, dari eksternal, tapi kita harus tetap berusaha untuk istiqomah. Nah, kalau misalkan kita di tengah-tengah tuh udah susah nih istiqomah, kita harus berusaha untuk husnul khotimah di akhirnya. Kita harus berusaha memperbaiki diri, menata kembali hal-hal yang gagal, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kurang teratur. Jadi di akhir tuh harus berusaha. Nah, sekarang kan Desember ya banyak yang ingin menuntaskan apa-apa gitu, misalkan dalam segi pendidikan ataupun proker apa ya teh. Biasanya di akhir tuh suka ingin diselesaikan gitu ya. Jadi kita harus mengusahakan husnul khotimah. Jadi aku suka menanamkan 3 hal: amanah, istiqomah, husnul khotimah. Dan juga jangan lupa untuk tetap bersabar dan bersyukur. Karena kalau kita meninggalkan 2 hal itu tuh ya udah bakal terambang-ambing ya teh. Oke, berarti ada 5 prinsip tuh ya. 3 prinsip: amanah, istiqomah, husnul khotimah, dan dibarengi dengan sabar dan syukur. Insyaallah ya. Jadi teman-teman jangan sampai membuat resolusi itu teman-teman hanya merencanakan diri sendiri, tapi teman-teman harus minta tolong sama Allah gitu ya, supaya Allah memudahkan jalannya agar teman-teman mencapai resolusi yang telah dibuat. Dan aku pengen tahu deh teh, spill dong resolusi teh Leli satu aja. Mungkin bisa jadi doa ya, kita doakan bersama gitu ya. Teh Leli resolusinya di tahun 2024 apa tuh? Satu. Oke, bismillah ya. Semoga ini jadi doa gitu. Resolusi 2024 itu ingin S2 dan S3 kalau misalnya. Amin. Ya, sih pengen belajar gitu ya, belajar dan apapun. Ya kalau misalnya Allah semoga aja Allah izinkan ya bertemu dengan sosok yang bisa membawa lebih dekat lagi ke Allah. Amin. Gitu. S2 dan S3 ya, melanjutkan ilmu duniawi dan menyempurnakan separuh agama. Insyaallah. Kalau Terisma nih, ini kayaknya maba masih. Udah nggak maba sih. Nggak maba sih ya, masih udah pertengahan, Mahasiswa Basti kali ya. belum. Gimana nih? Gimana Terisma? Kalau aku ingin meningkatkan 3 hal. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua hafalan mungkin ya teh, dan yang ketiga pengalaman. Jadi aku ingin terus mengeksplor diri gitu. Misalkan aku ingin ikut lomba-lomba lagi biar buat memenuhi CV gitu ya, ataupun buat menunjang pendidikan aku. Terus ingin juga yang terakhir itu apa? Pengalaman ya. Ingin ikut volunteer ke luar daerah sekarang itu ya. Jadi pengen mengabdi di masyarakat. Iya, terus aku tertarik di dunia sosial gitu kan. Jadi ingin meningkatkan itu. Doain aja teh lagi daftar. Insyaallah ya. Iya. Karena guru terbaik itu adalah pengalaman, teman-teman. Jadi semakin banyak pengalaman kita, maka akan semakin banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga resolusi yang tadi disampaikan bisa tercapai ya di tahun 2024. Teh Leli ditunggu undangannya. Insyaallah ya, mohon doanya. Amin. Nanti kita main ke Riau ya. Boleh. Semoga ada rezekinya. Dan semoga juga resolusi yang teman-teman buat nantinya di tahun 2024 bisa Allah mudahkan. Dan ingat juga resolusinya jangan hanya resolusi duniawi, tapi juga kita harus membuat resolusi ukhrawi. Misalkan hafalannya, tilawahnya, misalkan 1 tahun itu harus minimal khatam 1 Al-Quran minimal di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Ya teman-teman, tadi refleksi evaluasi di tahun 2023. Semoga di tahun 2024 bisa menjadi lebih baik lagi ya. Entah itu pribadi kita, entah itu amalan kita, entah itu ya mungkin tadi Teh Leli ada yang menemani untuk menyempurnakan separuh agama. Di amal, ilmu, dan imannya. Iya, amal, ilmu, dan imannya bisa lebih meningkat dan lebih baik di tahun 2024. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga teman-teman juga bisa lebih semangat lagi untuk membuat resolusinya di tahun 2024. Terima apapun yang sudah terjadi di tahun 2023, jadikan saja pelajaran. Dan mumpung masih ada waktu nih di bulan Desember, mari kita maksimalkan agar resolusi kita di bulan Desember ini ataupun kehidupan kita di bulan Desember ini bisa husnul khotimah.
Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita ngobrol bareng-bareng. Hatur nuhun pisan. Iya, teman juga. Iya, Teh Leli, Teh Risma, hatur nuhun juga teman-teman yang sudah nonton. Semoga ada manfaatnya. Kalau misalkan ada kesalahan dari kita bertiga, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di Ormas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.